dari Wow. GD bakal bertemu kembali dengan tim DX. DX kemarin bertemu kembali dengan tim GD kali ini, dimana kita bakal ada Frankie sudah ditumbuhkan juga Star dan posisi cukup berbahaya dan knockout kali ini dari Nichil bakal coba menyelamatkan teman-temannya, tapi lihat bomnya Kokang belum menemukan targetnya. Star bakal coba turun ke bawah, coba mendekati ke arah teman-temannya dari Daybot, sedikit memancing pergerakan dari lawan tapi tidak membait lawannya keluar dari pertahanannya. Dia masih bisa mendapatkan satu dari Daybot, dibuka pintunya langsung ditumbangkan begitu saja mencari kembali. Itu dia gocekannya cepat sekali dari seorang Daybot, langsung memanggil kawannya Nichil dari arah belakang juga untuk melakukan backup, tapi Daybot sama sekali belum punya armor dan helm, demikian pun juga dengan Nichil. Dia bakal kayaknya juga tampaknya dari seorang Daybot terus spray ke arah pinggiran dari pintunya dalam upaya menemukan targetnya, tapi dari Daybot dan juga dari Nichil tampaknya belum pengen untuk melakukan revive. Rabis masih mencari juga posisi lawannya, 2 lawan 1 kondisi kalau GD nggak bisa melakukan revive, tapi Star tampaknya sudah di revive dan sekarang kondisi 3 lawan 1. Yap, betul sekali, masih berlanjut fight perebutan Paradise Resort ini, dan ternyata dari Daybot pun udah mulai membuka tembakannya ke arah depan. Lamborghini masih dengan santai bisa melakukan revive terhadap kawannya Frankie di belakang sana, dan utilities kayaknya benar-benar minimalis banget dari Genesis Dogma, atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada utilities. Ya, tapi juga tampaknya dari tim Genesis Dogma masih terus mengincar pergerakan lawannya, tapi dari tim DX pun sudah melakukan revive one by one, kondisi kembali 3, tapi sekarang DX sudah 4 kali ini ya. Kaki dari tim GD harus mencari celah pertahanan lawan. Spray dan lakukan belum menemukan targetnya. New utility sudah habis, healing sudah habis, yang berarti ini bakal pure peluru lawan peluru. Ya, peluru lawan peluru, namun dari Rabis pun yang sudah mulai membuka smoke-nya yang pertama di atas atap, membuat Rabis nampaknya bisa mengambil bagian atap untuk mencari informasi. Namun kalau kita lihat posisi dari Daybot, Satar dan juga Nichil benar-benar berada di blind spot, dan itu dia Daybot berhasil untuk mendapatkan satu player, tapi reflect terjadi. Ada yang satu lagi yang ditumbangkan, dan ternyata what happened? Masih ada Satar, last man standing nampaknya yang masih aktif, dan Lamborghini bakal langsung melakukan end terhadap kawannya. Ternyata masih ada Nichil. Nichil belum ditumbangkan sama sekali. Betul, kita bakal kini dari seorang Frankie masih bertahan juga di bagian atas. Masih menunggu Nichil keluar dari pertahanannya. Tidak ada bom membuat seorang Frankie sedikit ragu untuk turun ke bawah sebelum ada backupan dari teman-teman. Tapi lihat dari Star, tampaknya sudah mengetahui posisi seorang Frankie, menunggu Frankie ngebuka badan, dia akan melakukan trading dengan Frankie-nya. Oh, kepala dari Satar sudah kelihatan dari seorang Frankie, tapi Frankie sama sekali tidak mau membuka badannya sedikit pun, masih di cover dengan dinding-dinding yang mereka miliki. Ternyata kedua tim ini memiliki disadvantage yang sama, tidak ada armor, tidak ada helm, benar-benar minimalis banget dari segi utilities. Namun Frankie bergeser melihat pergerakan dari seorang Nichil, dipantau di depan sana menjadi informasi yang cukup penting, dan Duke kali ini sudah mulai mengganti dengan M4-nya. Aduh, hanya ada tembok yang berada di antara kita, dan Duke sudah mulai membuka tembakan ke arah depan, tapi Nichil masih bisa mengocek dan menghindar. Dan itu dia, peluru terakhir dari seorang Frankie mampu menumbangkan Nichil, tapi Satar masih bisa survive di belakang sana, sudah mulai dihintai, dikejar, diburu oleh player-player dari DX. Ya, ada Star last man standing dari tim GD kali ini bakal coba mundur ke belakang kali ini dan coba untuk menarik mundur fight-nya, tapi Star akan terus dikejar, diburu oleh Duke dan kawan-kawan. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas sejauh-jauhnya. Star terus berlari, tapi tampaknya sudah mengambil cover di balik tembok. Akankah Duke tertangkap dan di-HBD oleh Star kali ini, karena Star tepat di depan seorang Duke. Spray down menumbangkan Duke kali ini, malah 2 nih knock. One on one situation, dapatkah Star mengclutch 3 player dari tim Xavier? Tapi Frankie kali ini DPS-nya langsung saja mengambil blind spot Satar, dan tidak siap dari Genesis Dogma menghadapi DX. Berhasil dikuasai Paradise oleh di Xavier. Betul, tampaknya dari Xavier menang 4-2 skornya. Tentu mereka menang dengan pukulan yang juga cukup keras. Yes, kehilangan Duke dan Rebes. Tapi ini kayaknya mereka bakal ngotot terus-menerus ya, mengingat DX dan Genesis Dogma berada di dalam satu grup yang sama. Gue kira bakal mundur GD-nya dari Paradise, karena mengingat kemarin ya, Iya. sempat diratakan juga dari GD-nya itu sendiri, tapi ternyata GD masih memperjuangkan Paradise tersebut. Mungkin dari GD ya menganggap ini juga persiapan juga untuk saya nanti. Pun hadapannya lawan dulu aja kali ini. Ya, pokoknya tetap diperjuangkan ya. Gila, drop zone aja diperjuangkan, apalagi kamu. Iya. Kalau diperjuangin. Ya. Aduh, lagi-lagi sad boy ya. Dan kali ini bergeser juga ke Skelex. Ini menarik sih ya. Kita lagi-lagi melihat Nikro yang bermain. Berarti yang gak dimainkan itu adalah... Sabar, gue baru mau lihat di minimize tadi. Ya, Ya, ada Pinky tadi, ada Pinky, ada Jersey, ada Nikro, ada Slayer, berarti Smith. Smith yang tidak bermain. Smith diistirahatkan dulu, dan Nikro dimunculkan untuk di match hari ini ya. Tadi Nikro juga sempat gue lihat dia main juga di match
sebelumnya. Namun kamera harus bergeser juga ke arah Morph, Jacques, Yale Ezreal dan juga Mike T yang sudah mengambil di area open field juga berada di area terbuka, nggak mau melakukan engagement ke tim manapun, hanya lagi-lagi informasi terus yang digali. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim Talent All Star mulai terpantau bergerak kali ini dan sekarang mulai juga mereka membuka vision. Baru zona pertama kali ini dimana kita lihat dari menit ke-6. Semua tim baru mulai bergerak tapi cukup banyak tim yang mulai ke pick off dan ter-take down mulai memasuki zona kedua kita. Yes, betul. Dan Talent All Stars harus kehilangan seorang Kelshi. Entah tadi ada di sisi mana, kita nggak terlalu melihat karena benar-benar fokus banget dengan fight yang terjadi antara Genesis Dogma dan juga The Xavier. Anyway, kita juga melihat kembali ini Eap ya. Eap. Loh, Eap, bukan. Beda ya? Loh, ini Eap, tapi salah logo. oh salah logo ya? Oke, Ya. oke. Ini Eap ya. Berarti ini adalah Easy Spy yang juga sudah mulai bergerak kembali menyisiri area Sunhawk kali ini. Voin masih dengan setup mereka yang pada umumnya bermain di bagian kiri dari Pulau Sunhawk dan berputar-putar kembali. Oh ternyata Voin sudah bertemu dengan satu player. Kita nggak tahu tadi player dari mana, yang pasti mereka sudah mengamankan satu kill point. Kayak TAD. Kan TAD ada ke pick off satu orang tuh. Ya juga sih. Iya ya. Logikanya gitu ya, logikanya ya? Logikanya sih begitu harusnya. Tapi talent mungkin ninggalin satu orang doang itu lagi jadi scouter atau mungkin jadi backline-nya dari TA itu sendiri, karena sisanya lagi nggak bertemu sama sekali juga dengan tim Void yang lainnya. Bahkan kali ini Void benar-benar santuy banget, dia menggunakan mobil kambing kali ini untuk memutar dari bagian tebing-tebing Sunhawk. Sama sekali mereka nggak mau mengambil area hutan-hutan, karena balik lagi kalau kita ngambil area hutan resiko ter-HBD itu tinggi banget sih. Betul, ini bisa banget di HBD apalagi kalau banyak tim yang mengisi pinggir-pinggiran circle. Tapi kalau kita sekarang juga mulai masuk ke meta-meta yang unik juga, di mana dari Victim memang menjadi salah satu raja Quarry dan sekitarnya. Yes. Sering banget mereka melakukan setup jebakan terhadap tim-tim yang baru masuk area-area sini. Bener, apalagi biasanya Misery tuh yang bakal ngambil split position jauh sendirian saja. Dan kali ini lagi-lagi Misery yang berada di posisi terpisah dari kawan-kawannya yang lain. Dan tadi sempat terspot, ada pergerakan dari Morph juga, sama sekali tidak dibuka tembakan apapun itu, warning shot, zoning out, tidak dibuka sama sekali. Mungkin akan berusaha untuk memancing juga Morph, siapa tahu mereka bakal bergerak dan membuka badannya. Mungkin itu akan menjadi momentum dari Victim untuk membuka tembakan. Betul, tapi kita bakal lihat juga tembakan dari seorang Chu JR ya, dari tim EAP. Sudah bergerak menuju ke arah atas high ground, dan dengan zona pertama, ya kita tahu lah Sunhawk, zona kan geli banget. Ya. Biasanya banyak lah tim-tim udah masih mulai ngumpulin jumlah healing, banyak tim juga mungkin masih muter-muterin map dalam upaya menemukan titik terobos yang lebih aman. Jadi jangan terlalu banyak expect fight sih di zona pertama Sunhawk. Santai aja, nanti mungkin zona keempat, 5 lah baru mulai fight. Ya, betul sekali. Dan tempo yang sudah melambat kembali ya. Tadi sempat dibuka dengan tempo yang tinggi, kali ini turun kembali. Sama seperti dengan Sunhawk yang tadi, temponya dikasih kencang dulu, habis itu diturunin lagi. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari BTR ya. Mereka sudah menguasai area Painan tanpa ada perlawanan tim lain. Mereka juga mulai set up dan bakal bertemu dengan tim Aura yang keluar dari area Ruins. Yap, bisa jadi karena tadi Aura terpantau di depan sana mengambil sebuah jembatan juga. Setup yang cukup menarik dibangun oleh tim Aura. Biasanya Aura tuh dari bagian Ruins mungkin dia bakal ngambil jembatan-jembatan, tapi kali ini mungkin karena dari circle-nya itu sendiri berarah atau condong ke arah Pulau Bravo, itu yang mungkin membuat para tim berusaha untuk ngambil choke point di antara Pulau Charlie dan Bravo. Betul, dan kita bakal lihat juga tampaknya dari beberapa tim sudah mulai masuk area-area zona bootcamp yang kali ini menjadi, bisa bilang pusat lah. Quarry juga bootcamp menjadi pusat dari zona kali ini. Kita belum melihat tim-tim mengisi area Quarry. Victim pun sedikit maju mengambil kompon-kompon atasnya, jadi nggak ngejebak di area Quarry-nya. Sekarang dari Boom, udah jelas mereka pasti bakal melakukan healing. Ya, dari Boom ya. Biasanya Ikiar ya kan? Ikiar biasanya paling belakang, cadangannya Ken. Betul. Dan sementara kembali ke Aura kali ini, kameranya Chisun yang menjadi kuncian player berada backline dari Aura itu sendiri berada di bagian jembatan, cukup terjebak nampaknya posisinya, membuat para player dari Aura harus segera menyelamatkan player tersebut. Namun kali ini posisinya sangat tidak diuntungkan, terbuka dari sisi yang lain. Bigetron Red Aliens mampu banget nih untuk menumbangkan player-player dari Aura kembali, membuka scope-nya akan menjadi santapan lezat nampaknya kalau misalkan No Mercy keluar dari
tempat persembunyiannya. Betul, tapi kita bakal lihat dari seorang Zuxi terus mengincar membuka angle lebih jauh lagi, sedangkan Luxi menjaga sisi belakangnya, memastikan tim Aura tidak ada melakukan flank-flank yang dapat membahayakan Zuxi kali ini ya. Tapi kita bakal lihat kali ini juga dari Aura tahu bahwa mereka mulai ditekan, mulai nyelam ke air dan upaya coba keluar dari jangkauan tembakan tim BTR. Ya, karena mau gimana pun juga udah nggak ada jalan lain. Kalau misalkan mereka keluar lewatin jalur darat di jembatan, itu pasti bakal gampang banget ditembak sama Bigetron dan Aliens. Dan betul saja itu sudah terspot di depan sana. Jawir hampir saja ter-takedown. Tipis, dikit lagi, tapi ternyata masih ada obstacle. Namun kali ini Liquid harus menerima sebuah counter dari No Mercy. Begitu sakit dan berhasil diamankan nampaknya. Betul, tadi ya BTR menekan Aura, sekarang Aura yang punya sedikit keunggulan terhadap tim BTR di mana Liquid dalam posisi yang sangat-sangat low, perlu disentuh secepat-cepatnya, tapi untungnya bisa di-revive kali ini dengan kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan tadi ya. Gila itu udah tipis banget, low banget. Untung masih ada satu celah atau low ground di belakang sana yang masih bisa digunakan oleh seorang Liquid. Namun kali ini dengan adanya tembakan yang dibuka No Mercy memberikan informasi yang sangat baik untuk Bigetron Red Alliance. Sudah ada lagi peluru-peluru nyasar yang masuk ke arah Luxi kali ini. Dan ternyata Chisun dengan granatnya mampu menumbangkan seorang Zuxi di belakang pohon. Betul, dari BTR kali ini sudah melakukan revive, malah kali ini Onyx Oh join the no. fight, mengganggu tim Aura. JX di pick off membuat tim Aura tinggal menyisakan 3 pemain mereka. Chisun pun dalam bahaya karena lihat kiri kanan peluru mulai berjatuhan di sebelah seorang Chisun. Tapi dari tim BTR perlu berwaspada juga, di mana Zuxi juga ke takedown, bisa diganggu oleh tim Onyx pada kesempatan kali ini. Yes, dengan kedatangan Onyx membuat dari Aura langsung melakukan disengage dari tim Bigetron dan Aliens. Pastinya juga mereka nggak mau mengambil resiko yang lebih tinggi lagi. Tapi kali ini mereka bersembunyi di belakang sebuah jembatan dan hati-hati. Di belakang dari mereka juga ada tim Morph yang sudah mengintai keberadaan dari Aura. Yap, dan kita bakal lihat dari tim Aura ya, dengan mereka kali ini kejebak dengan 3 player yang tersisa. Ini bakal jadi momen survival aja sih. Nggak perlu terlalu banyak fight, nggak bisa juga nge-clear karena terlalu terbuka posisi mereka. Yes, terlalu terbuka dan akan menjadi incaran dari berbagai macam tim yang akan datang pastinya. Karena choke point ini akan menjadi tempat favorit, tempat incaran dari semua tim yang sedang melakukan rotasi. Sementara kalau kita lihat dari Bigetron Red Alliance yang ternyata berhasil untuk melakukan reset terhadap 4 playernya, kembali melakukan regroup. Mereka nggak mau lagi terlalu terbuka di depan sana karena mendengar kembali ada banyak lagi suara tembakan-tembakan dari sisi yang lain. Yap, dan kita bakal kali juga dari tim Aura. Mereka terus dijepit 2 tim sekaligus. Karena dari BTR belakang high ground ada tim Onyx yang kali ini benar-benar pengen nyari poin-poin kill tambahan. Ya, ini susah banget sih. Dari No Mercy dia mau nggak mau harus bertahan di rumah tersebut karena sudah ada Onyx yang datang begitu saja. Membuat No Mercy sama sekali tidak bisa keluar dari rumah dengan nyaman. Kalau misalkan satu-satunya jalan harus bisa digunakan oleh No Mercy adalah ketika ada tim lain yang mengganggu keberadaan Nah, Onyx. Itu. Tapi ya, saran dari tim Aura nggak banyak yang bisa dilakuin, diem aja. Diem Sabar, aja. tunggu momen. Kalau Iya. momennya ada, dipergunakan. Kalau enggak, biarin aja Onyx yang maju, coba fightin mereka jarak dekat. Itu dia, udah nggak ada pilihan lain soalnya selain untuk bertahan hidup. Dan kalau kita lihat dari Onyx itu sendiri pun mereka sudah puas untuk mencari informasi di bagian high ground tersebut. Mereka langsung tarik mundur kembali, mencari posisi yang lebih nyaman lagi. Dan bahkan kalau kita bergeser kembali ke Bigetron Red Alliance, mereka sudah mulai meninggalkan painan. Mereka tahu zonanya udah mulai mengecil kembali, nggak usah terlalu lama-lama di tempat yang sama, lebih baik mereka mengincar checkpoint lain. Ya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim-tim lain sudah mulai harus bergerak kembali menuju ke arah zona yang Wow. semakin mendekat lagi ke arah bootcamp. Poros ya bootcamp kali ini kan. Wow, ini kayaknya bakal menjadi bootcamp berdarah sih harusnya dan menarik sekali. Di sisi kiri bootcamp sama sekali nggak ada tim yang melakukan penyeberangan melalui sungai. Semuanya masuk on point banget dari arah jam 1 sampai arah jam 6. Harusnya ini bakal menjadi area yang padat merayap dan mungkin untuk melakukan slow rotation atau healing gaming itu akan menjadi choice yang paling terbaik sih. Oke, dan kita bakal lihat juga tampaknya dari tim EAP bakal bertemu dengan tim RRQ kali ini ya, di mana mereka cukup berdekatan, akan benar-benar adanya clash yang terjadi di mana dari EAP sudah ready untuk HBD Gaming, tapi berpindah ke arah tim BTR. Kita bakal lihat dari tim BTR tampaknya jauh dari semua lawan sih. Enak banget nih posisi mereka, deket dengan area bootcamp. Yap, masih agak cukup jauh. Hanya ada talent yang paling dekat mungkin untuk sementara waktu ini dari Bigetron Red Alliance itu sendiri. Namun kalau kita lihat dari segi lootingannya, itu mereka cuma ada helm level 1, armor level 1. Memang nggak terlalu maksimal dari segi lootingan. Bahkan helm dari Luxip tersebut juga udah mulai merah merona banget. Hanya ada
apa ya, keselepet air pun air, keselepet angin pun pecah gitu loh. Oke, tapi tampaknya bakal lihat ada fight antara EAP dan juga dari tim RRQ, tapi sayang sekali belum terpantau dari observer kita kali ini. Kita bakal lihat dari BTR juga masih sedang mengincar pergerakan dari tim Morph kali ini ya, di mana Morph masih cukup jauh belum terpantau masuk ke bidik-bidikan tim BTR. Ya, Morph dari tadi tuh berada di sekitaran BTR sebenarnya. Cuman dari Morph itu benar-benar nahan tembakan, sama sekali nggak mau terbuka banget juga badannya, hanya menjaga posisi bagian high ground tersebut saja. Dan dari BTR juga nggak bakal meninggalkan compound ini, mungkin malah Morph yang sudah mulai turun gunung dan mungkin akan berusaha diincar dari player-player BTR. Betul, dari BTR kali masih mengincar juga high ground yang mereka tahu bahwa ini high ground yang paling harus mereka secure selanjutnya. Tapi tampaknya dari tim RRQ berhasil mengclear satu pemain dari EAP, bahkan mengusir mereka keluar, dan sekarang EAP sedikit mundur dan memberikan space terhadap tim RRQ Rio. Bener banget. Jadi ada sebuah celah untuk RRQ untuk bisa nge-push ke dalam circle-nya lagi, membuat posisi dari RRQ berada di tempat yang lebih aman. Dan sementara Morph cukup menarik di mana Jacques diutus untuk bergerak ke arah compound sekitar dekat dengan bootcamp. Tapi Yale jaga bagian sniper towernya benar-benar dikunci habis-habisan dan mengspot kembali keberadaan player-player di depan sana. Mungkin mereka mengincar player-player dari Onyx yang terpantau berlari-larian di depan rumah. Betul, jadi bakal lihat fight jarak jauh juga yang dilaksanakan, tapi Morph yang punya keunggulan terbesar sih, karena mereka di high ground tinggal fokus untuk menembak ke arah tim di bagian bawah, sedangkan dari Auran juga dari tim Onyx mau nggak mau crash di seberang-seberangan kali ini. Ya, mereka berada di suatu komplek yang berdekatan namun hanya dipisahkan oleh sebuah sungai. Tapi Keshi cukup menarik posisinya, berada dari kejauhan melakukan cover terhadap 3 temannya. Tapi ternyata di sisi lain Void pun harus bertemu dengan AAT, terjadi trading terus-menerus juga. Entah siapa yang akan memenangkan fight antara Void dan AAT karena kamera masih fokus terus ke arah Onyx dan juga Aura. Yap, dari tim Onyx masih bertahan juga menghadapi tim Aura yang terus memberikan mereka perlawanan. Tapi dari tim Onyx bakal sih ngeflank juga, berpindah posisi ke arah tim Void dan juga tim AAT. Tampaknya Void menumbangkan satu pemain dari AAT, nge-knock satu lagi, lemparan bom terus dilontarkan, tapi dari Kutil tampaknya sedikit sulit revive sementara waktu ini. Tapi AAT tinggal menyisakan 2 player mereka. Yes, dan kali ini kokangan granat berikutnya akan dilontarkan oleh seorang aimbot ke arah depan. Akankah connect dan hit Hyuba pun tertekan posisinya. Semuanya berada di area blue zone dan ini adalah area yang tidak menguntungkan untuk kedua tim ini. Betul, kita bakal kini dari tim Void masih coba untuk maju ke arah depan, tapi dihalangi terus oleh Angry Animals team. Zona keempat akan menurut dalam waktu 15 detik, yang berarti semua tim sudah mulai harus bersiap-siap untuk bergegas menuju ke next zone-nya. Yap, betul sekali. Dan AT sama sekali nggak bisa bergerak dengan leluasa. Ditahan pergerakan mereka oleh tim dari Void itu sendiri. Bahkan kali ini dari aimbot pun masih menjaga bagian blue zone yang nggak dikasih lewat. Tim AAT-nya terus-menerus diberikan pressure. Lemparan molotov demi molotov dilontarkan terus-menerus ke arah depan. Dan aimbot pun kali ini berusaha untuk menjadi cacing lebih mendekat lagi untuk bisa mendapatkan informasi tentang tim AAT. Yap, tapi kita bakal lihat juga dapatkan dari Void melakukan berpindah kita ke arah tim Onyx dan juga tim Aura, di mana power bank ditumbangkan oleh seorang No Mercy kali ini, di mana Joe Branky juga lumayan low, bahkan sampai tertumbangkan oleh Chisun dan kawan-kawan, menyisakan satu player dari tim Onyx untuk bertahan seorang diri. Yes, ternyata masih ada satu player Onyx yang bertahan di belakang sana, sepertinya Keshi di belakang masih berdekatan juga dengan salah satu player Aura. Kali ini 2 punggawa dari Onyx harus dituntaskan begitu saja dan Aura nampaknya mendapatkan sebuah space untuk bisa bergerak masuk ke daerah dalam. Ya, betul, kita bakal lihat tampaknya dari tim RRQ bakal bertemu dengan tim Void juga. Jawir pun ketangkap oleh SG dan langsung dipulangkan ke arah lobby. No Mercy bakal langsung coba nyelam dan coba berenang, tapi tampaknya No Mercy kurang dalam lompatannya ya, dan harus berenang pelan-pelan kali ini. Ya bener banget, dan akhirnya mereka berhasil untuk mengambil jalur airnya. Tapi Skylights, lagi-lagi burung dari utara ini benar-benar mengganggu keberadaan dari tim lain. Mereka menjadi penghalang atau palang pintu untuk tim lain untuk bisa masuk ke dalam. Dan Pinky kali ini yang diutus untuk menjadi satpam zonanya. Betul, kita bakal lihat tampaknya cukup banyak tim mulai berjatuhan kali ini, dan tampaknya tinggal 12 tim juga 33 player yang masih bertahan. Apakah BTR sudah pulang di posisi ke-13? Yes, dan Aura pun sama sekali nggak bisa kemana-mana, ditahan begitu saja oleh tim Skylights. Benar-benar menjadi sebuah keberuntungan besar untuk tim Skylights. Ya, tampaknya dari Pinky bakal coba nyelam dan upaya menemukan beberapa healing tambahan, dan lihat dari RRQ Rio pede sekali. Terobos aja masuk ke area gudang, dan sekarang Voldemort dan kawan-kawan bakal harus menghindari peluru-peluru panas yang dilontarkan oleh tim EAP yang motong pergerakan mereka. Voldemort bergerak tapi di take down oleh Toy kali ini. Yes, benar-benar sebuah pergerakan YOLO banget yang dibangun dari RRQ menerobos ke arah bootcamp. Mereka berharap untuk bisa mengamankan area bootcamp ini karena ini adalah area yang benar-benar nyaman banget yang sudah dikuasai oleh tim BX. Namun di sisi lain dari TA
pun harus bertemu dengan Morph kali ini. Fight-nya sudah mulai pecah Wah. goes, menjadi cacing di depan sana akan langsung maju ke begitu saja. Crowning shot ke arah depan tapi granat. Molly. Bukan granat tapi Molly ya, Jakos pun terbakar. Mighty, last man standing dari Morph. Mampukah untuk melakukan close combat dengan 3 player dari Talon? Ya, kita bakal dari tim Morph tampaknya tinggal menyisakan 2 player lagi dari Mighty dan juga Ezreal. Siapapun yang menang fight ini bakal sangat nyaman karena tinggal meng-clear area depannya. Tapi sayang sekali dari Mighty juga tertumbangkan, menyisakan Ezreal seorang diri dan belum terpantau. Di mana Ezreal, mulai nge-revive dia. Sudah mulai nge-revive dari tim Morph, sudah punya 2 player kembali. 2 lawan 2 kondisinya. Yap, betul sekali. Kondisi kembali berimbang kali ini karena Morph berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun ada space lagi-lagi yang dibangun oleh Morph. Mereka nggak mau langsung bergegas, tapi Talent All Star sepertinya mencium atau mengendus pergerakan dari Morph. Usaha revive yang dilakukan akan diganggu sepertinya oleh Taka. M249 sudah dipegang di tangannya dan Jan 17 kali ini akan mengeluarkan granat yang cukup matang, dilemparkan ke depan Mighty di belakang sana. Oh, dua. Buy one get one free. Granat dari Jan begitu sakit dan Yale terkena blue zone yang begitu menyakitkan. Morph sepertinya tidak bisa bertahan lagi dan ini dia Talent All Star berhasil menahan Morph. Yes, tampaknya dari Talon berhasil meng-clear tim Morph kali ini, menyisakan area depan yang begitu kosong. Tapi kosongnya itu lower ground yang mereka harus lari terbuka. Sedang kita bakal dari tim EA apakah bertemu dengan tim Boom juga memperebutkan space di ujung zona. Tempuran di balik smoke mulai terjadi. Hoan lumayan low, belum punya healing lagi. Tapi 2 pemain dari Boom ditumbangkan kali ini. Wow, dan ternyata lagi-lagi ada third party Israel yang berada di bagian zonanya dan Skylights pun kali ini benar-benar mati-matian untuk berusaha masuk ke dalam bootcampnya. Solid sekali posisinya, ada Jersey juga yang harus take down, harus berusaha di revive terlebih dahulu, tapi Pinky pundaknya berat. Ya, dari 5 total kill dari tim SG 5-5-nya dipegang oleh seorang Pinky. Wah, gila, Ini boleh boleh dipijet sih abis teman-teman yang lainnya rame-rame ya. Pundaknya kayak keretek-keretek gitu deh. Tapi memang tadi posisi Pinky tuh di satpam, jadi satpam zona kan. Dia Betul. motong banyak banget tim yang berusaha untuk masuk ke dalam tebing-tebingnya itu. Dan positioning dari Skylights ini benar-benar on point banget. Dia ngejaga bagian kiri zonanya, di mana bootcamp itu sendiri yang akan menjadi poros dari play zone untuk sementara waktu. Betul, tapi kita bakal kayaknya cukup banyak tim yang masih nahan juga sakitnya Blue Zone, di mana dari Taka masih punya 7 first aid. Ini kayak dari tim-tim Wih. Vietnam udah mulai belajar nih cara jadi dokter-dokter handal di Sunhawk. Udah mencium enaknya healing Ya, ya. kata mereka, pantas ya tim-tim Indonesia chicken mulu ya. Ya. Kayak gini rasanya. Ya situ dia ya, kalau kita melihat pergeseran kembali, Narveko dengan UMP Gaming badinya berhasil untuk mendapatkan Gen Force dan langsung saja di-secure kill point-nya dan Mort di belakang sana masih punya 10 first aid kit akan menjadi asuransi jiwa untuk RRQ. Betul, apakah dari Nerpeko mendapatkan 1 korban tambahan, tapi dia juga dibawa cukup low kali ini. Nerpeko bakal berlari dan tertembak dari sisi belakang. Ini dia kesempatan dari victim untuk meng-clear sisi depannya, tapi Nerpeko di take down menyisakan 1 bahkan pemain dari tim RRQ kali ini. Yes, masih ada asuransinya ya, Mort di belakang sana yang sedang melakukan healing. Namun positioning dari Rocky benar-benar berada di blind spot, nggak terdeteksi sama sekali, membuat Nerpeko terbackstep dengan sangat mudah, apalagi nggak ada obstacle sama sekali yang bisa dimanfaatkan oleh Nerpeko tadi. Betul, kita bakal tampakkan cukup banyak tim yang mulai bertemu kali ini. Pinky di HBD dari sisi dalam yang sekarang dari tim BX bakal meng-clear ke arah tim SG yang tinggal menyisakan 3 member mereka. Ya betul, tapi ternyata Jersey Surveyor kali ini barrelnya sudah mulai dikokang, berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya yang berada di belakang sana. BX pun darahnya begitu low dan first aid sedang dicolok oleh Jersey untuk menyelamatkan diri dari pintu dibuka itu dia. Happy birthday to you, belum bisa menegrep seorang Bensu dan ternyata ada body system yang dibangun dari Skylight Gaming, tapi ternyata Slayer pun tertakedown menyisakan Jersey. One-on-one situation kali ini, tapi Jersey pun akan berusaha untuk merevive karena dia tahu kuantitas adalah yang diutamakan. Betul, dan tampaknya dari SG berhasil meng-clear tim BX. 5 tim tersisa kali ini, dan lihat dari tim SG, dari tim victim tidak melakukan healing, masih bertahan hingga sekarang. Mort masih bisa dapetin 1 player dari victim tadi. Tapi tumbang Tapi akhirnya. langsung tumbang ya karena Blue Zone udah terlalu menyakitkan. Namun kali ini DX pun masih menyisakan Frankie dan juga Lamborghini. 4 tim tersisa, kokangan tembakan sudah dibuka oleh Misery kali ini, berusaha untuk menumbangkan player dari DX yang sedang melakukan penyeberangan, tapi timing yang bisa dimanfaatkan oleh DX pas banget Misery lagi nggak ngepick. Betul, kita bakal lihat dari victim tampaknya bakal coba untuk maju ke arah depan pelan-pelan merangkak. Kali ini dari tim Indonesia saling bertemu juga, tapi di bawah mereka juga ada tim dari Vietnam, di mana dari Frankie dan kawan-kawan masih bertahan hingga zona kali ini. Yes, dan ternyata granat dari Jersey miss, nggak masuk ke arah badannya Misery dan juga Fajar yang masih bisa berlindung di belakang sebuah box. Namun Slayer is on fire banget, dia langsung saja menembaki 1 player di belakang sana. Lamborghini tertangkap, menyisakan last man standing untuk DX, bahkan rata DX
Space-nya ditangkap oleh Granat Misery yang benar-benar on point. Yes, dan ini memastikan juga winner chicken dinner kembali untuk Indonesia di game kita di Sunhawk. Yes, benar. 3 tim tersisa dan 3-3-nya dari Indonesia. Siapakah yang bisa mengamankan area bootcamp ini? Kalau kita lihat dari Misery sudah mulai memanfaatkan timing dan space-nya untuk bisa merapat ke arah dalam. Tapi ternyata Fajar pun harus tertake down di belakang sana dan Jersey akan berusaha melakukan tembakan dari atas. Tapi Misery masih bisa mendapatkan satu player lagi. Tapi shoot karena depan dan winner chicken dinner untuk Skylights Reverse Blue. Yes, lagi-lagi tim Indonesia berhasil memenangkan